Xabi Alonso menjadi buah bibir setelah dirinya diklaim akan bergabung melatih Real Madrid. Radio Marca menuliskan kalau Xabi akan menjadi pengganti dari Carlo Ancelotti yang bergabung ke timnas Brazil di musim depan. Dengan sederet pencapaian apik, Xabi Alonso punya beberapa rencana besar. Cetak Gol coba merangkum rencana gila Real Madrid bersama Xabi Alonso sebagai berikut. Filosofi permainan membosankan. Real Madrid dikenal sebagai klub yang hobi mengoleksi pemain-pemain muda. Kebiasaan tersebut dimulai sejak Carlo Ancelotti mengisi kursi kepelatihan periode kedua di tahun 2021. Pelatih Italia ini mengubah filosofi transfer Real Madrid dengan lebih banyak merekrut pemain muda. Padahal sebelumnya Los Blancos sangat hobi mengoleksi pemain-pemain berharga mahal. Tak disangka-sangka keputusan ini dinilai tepat mengingat Ancelotti berhasil membawa Real Madrid meraih kesuksesan. Salah satunya menyabet trofi Liga Champions di musim 2021-2022. Namun performa El Real mengalami penurunan yang cukup pesat di tahun 2022. Saat itu Los Blancos gagal ke partai final Liga Champions usai dibantai Manchester City dengan agregat 5-1. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez mengejek taktik Ancelotti yang sangat buruk. Dengan nada sombong, Xavi menyebut taktiknya jauh lebih baik. Mendengar hal itu, Ancelotti sangat geram dan mengatakan kalau Xavi nggak tahu definisi permainan bagus. Nggak cuma Xavi, Pedri juga menyebut Ancelotti sangat membosankan. Selain itu, Don Carlo juga sempat mendapatkan kritikan karena nggak membeli striker yang baru. Padahal di musim kemarin mereka kehilangan Karim Benzema yang hijrah ke Al Ittihad. Mantan pemain Real Madrid yakni Jose Maria Guti menyayangkan keputusan Ancelotti. Namun Ancelotti sangat yakin dirinya bisa memanfaatkan peran pemain muda di ujung tombak. Ditinggal Carlo Ancelotti. Meskipun sering dianggap sebagai pelatih yang miskin taktik, Ancelotti justru mendapatkan tawaran melatih tim nasional Brazil. Fabrizio Romano mengklaim sang pelatih akan bergabung di tahun depan. Don Carlo menggantikan posisi dari Tite yang mengundurkan diri pasca Piala Dunia lalu. Perginya Ancelotti ke timnas Brazil tentu membuat banyak pihak merasa sangat sedih. Vinicius Junior menyebut Ancelotti merupakan sosok pelatih yang sudah berjasa besar. Pasalnya di bawah asuhannya Ancelotti kerap memainkannya sebagai starter. Hal itu berbeda saat Vinicius masih dilatih oleh Zinedine Zidane. Di bawah tangan dinginnya, Zidane sering menaruhnya di bangku cadangan karena kalah saing dengan beberapa penyerang. Komentar berbeda dilontarkan oleh Rodrigo yang sangat senang dengan kabar bergabungnya Ancelotti ke Brazil. Dia menyebut sang pelatih sebagai sosok yang berpengalaman. Sama seperti Vinicius, Rodrigo juga menyebut Ancelotti telah berjasa besar. Ex-pelatih dari Chelsea itu sukses memoles Rodrigo sebagai penyerang yang berkualitas. Selain itu, legenda Brazil yakni Zico memprediksi jika Don Carlo akan sukses bersama Selecao. Sebab Ancelotti sendiri sudah pernah melatih sejumlah pemain Brazil di Real Madrid. Dengan henggangnya Ancelotti, dia pun mewariskan skuad muda yang telah dia bangun. Menunjuk legenda sebagai pelatih. Cabutnya Carlo Ancelotti membuat Real Madrid harus mencari sosok baru untuk menggantikannya. Saat itu ada 4 kandidat pelatih hebat yang masuk dalam radar Real Madrid. Beberapa di antaranya adalah Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Xabi Alonso, dan juga Raul Gonzalez. Namun Radio Marca mengklaim jika manajemen lebih memilih Xabi Alonso. Hal tersebut berkaca dari performa impresifnya bersama Bayer Leverkusen. Xabi mampu membangkitkan performa di Werkself yang sempat hampir terdegradasi. Saat itu performa Leverkusen menanjak drastis dengan mampu finish di peringkat ke-6. Performa apik Xabi mendapatkan pujian dari Direktur Olahraga Leverkusen yakni Simon Ralphs. Dia mengatakan Xabi adalah pelatih yang punya bakat dan talenta besar. Ucapan lain juga dilontarkan oleh Robert Andrich yang menyebut Xabi sebagai sosok yang karismatik. Sebenarnya Xabi bukanlah sosok yang asing untuk skuad Los Blancos. Dirinya pernah melatih Akademi Real Madrid U14 dan berhasil membawa Los Blancos muda juara Division Honor. Setahun setelah itu dia melatih Real Sociedad B dan meraih 40 kemenangan dari 98 pertandingan. Keputusan Real Madrid merekrut Xabi rupanya sudah mendapatkan restu dari Carlo Ancelotti. Dia mengatakan kalau Xabi adalah sosok yang hebat. Meski begitu, manajemen El Real harus berusaha keras menggait Xabi yang masih terikat kontrak selama 3 tahun.
Apalagi dirinya baru saja memperpanjang kontraknya selama 3 tahun atau hingga 2026 mendatang. Taktik menyerang ala Xabi Alonso. Kabar bergabungnya Xabi ke Real Madrid menjadi berkah untuk para penggemar. Bagaimana tidak, pelatih Spanyol itu merupakan tipikal pelatih yang sering memainkan skema menyerang. Artinya, Xabi akan menginstruksikan para pemainnya untuk bermain dengan aliran bola yang cepat. Filosofi ini mengadaptasi 3 permainan pelatih beken yang sudah punya prestasi mentereng, mulai dari Pep Guardiola, Jose Mourinho, dan Rafael Benitez. Secara sekilas, permainan menyerang Xabi ini memang mirip dengan Pep Guardiola. Dia lebih mengandalkan position football untuk menciptakan peluang. Xabi juga sangat cerdas berinovasi dengan menggabungkan taktik Guardiola dan Mourinho. Taktik itu bisa berjalan seandainya menghadapi tim yang lebih kuat. Xabi akan menekan lawan di area pertahanan sendiri dengan tempo yang cepat. Xabi sendiri mengaku senang bisa mengadaptasi permainan 3 pelatih terkenal itu dalam taktiknya. Dia mengatakan ingin memainkan sepak bola semodern mungkin. Xabi bisa menerapkan sistem permainan tersebut dengan melihat kualitas para pemainnya. Oleh sebab itu, kemampuan menyampaikan instruksi harus dilakukan dengan jelas. Dalam prakteknya, Xabi lebih menyukai formasi 3-4-3. Bukti nyatanya telah terlihat ketika dirinya melatih Bayer Leverkusen dalam 2 musim terakhir. Saat itu, skuad pabrik menjadi pesaing juara dengan bertengger di peringkat kedua. Lewat skema menyerangnya, skuad asuhan Xabi Alonso menjadi tim kedua tersubur dengan memasukkan 18 gol. Kepiawaiannya dalam melatih mendapatkan pujian dari Jose Mourinho. The Special One mengakui kalau Xabi punya kemampuan dalam memanfaatkan bakat para pemain. Pelatih asal Portugal ini yakin Xabi akan selalu menjadi buah bibir dalam beberapa waktu ke depan. Berduel dengan Xavi Hernandez. Dengan permainan pragmatis dan adaptif, Xabi Alonso diprediksi akan cocok dengan para pemain Real Madrid. Pasalnya, skuad Los Blancos punya pemain dengan kualitas di atas rata-rata. Xabi dinilai nggak akan kesulitan untuk beradaptasi di Santiago Bernabeu. Dengan formasi andalannya 3-4-3, dia bisa mengandalkan banyak pemain di berbagai posisi. Di posisi bek, sang entrenador bisa memasang trio Eder Militao, Antonio Rudiger, dan juga David Alaba. Sedangkan posisi sayap, Xabi bisa memainkan Fran Garcia, Dani Carvajal, ataupun Lucas Vazquez. Untuk lini tengah, Real Madrid punya stok gelandang melimpah, mulai dari Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, dan juga Brahim Diaz. Sementara itu, trio penyerangan akan diisi oleh Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan juga Rodrigo. Mbappe sendiri sudah hampir dipastikan akan bergabung ke Real Madrid musim depan. Selain itu, Xabi juga dikenal sering menelurkan bakat pemain muda potensial. Di Bayer Leverkusen, dia banyak menyulap pemain mediocre menjadi momok yang menakutkan. Sebut saja Moussa Diaby, Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, hingga Victor Boniface. Boniface menjadi buah bibir setelah masuk dalam jajaran top skor Bundesliga dengan mengemas 6 gol. Di sisi lain, kedatangan Xabi Alonso ke Real Madrid akan menciptakan era baru El Clasico. Pasalnya, Barcelona saat ini dilatih oleh sang legenda Xavi Hernandez. Dulu, keduanya sama-sama menjadi jenderal di lini tengah di beberapa edisi El Clasico. Dalam taktik melatih, keduanya juga punya sistem permainan yang hampir mirip. Xavi dan Xabi sendiri sama-sama pelatih yang mengadaptasi sistem permainan modern. Itulah ulasan rencana gila Real Madrid bersama Xabi Alonso. Apakah Xabi sudah cukup untuk menggantikan Carlo Ancelotti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.